Mau beli apa, Kak? Mau beli cirambainya satu, Kak. Baik, Kak. Ini, Kak, sudah jadi cirambainya. Terima kasih, Kak. Untuk membayarannya, apakah bisa kris? Waduh, belum bisa, Kak. Beneran belum bisa? Ini cuma ada kris, nggak bawa tunai. Aduh. Duh, gimana ya? Maaf ya, Kak. Mau cari di tempat lain aja ya. Maaf ya. Terima kasih, maaf ya. Mas, saya dengar tadi masnya nggak bisa kris ya mas ya? Iya, Kak, belum buat. Kalau saya buatin mau nggak mas? Boleh, Kak. Mas, ini mas, krisnya udah selesai saya buatin mas. Wah, makasih ya, Mas, atas bantuannya. Semoga Mas, berkah aman, Mas. selalu. Boleh, Kak, mau beli apa? Mau beli cirambai ada, Mang? Ada, boleh. Sebentar ya, Kak. Oke. Ini, Kak, sudah jadi surabaya. Bisa kris nggak, Mas, Oh, bayarnya? bisa, Kak. Ini ada di ya? sebelah sini, kiri. Sebentar ya. Ini ya, Mas, sudah? Ya, baik, Kak. Terima kasih. Penggunaan kris di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat dan kini menjadi salah satu tulang punggung transaksi digital. KRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah sistem pembayaran berbasis kode QR yang menyatukan berbagai metode pembayaran dalam satu standar nasional yang memudahkan transaksi non-tunai dengan kecepatan, keamanan, dan inklusivitas tinggi. Beberapa poin penting tentang penerapan kris di era cashless saat ini adalah: yang pertama, kita akan bahas pertumbuhan dan penggunaannya. Peningkatan volume transaksi. Pada 2025, transaksi kris tumbuh lebih dari 160% dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah, mencerminkan adopsi digital yang semakin kuat. Selanjutnya, kris telah digunakan luas oleh UMKM dan masyarakat. KRIS telah digunakan oleh lebih dari 57 juta pengguna dan 39 juta merchant dengan dominasi pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan keberhasilan KRIS dalam mencakup sektor informal dan memperluas inklusi keuangan. Selanjutnya, mudah dan terjangkau. Pelaku usaha tidak perlu perangkat mahal, cukup menampilkan kode QR yang dicetak atau dari layar ponsel. Hal ini mempercepat penetrasi KRIS bahkan dari daerah terpencil. Keunggulan dan manfaat QRIS. Yang pertama, inklusi keuangan dan ekonomi. QRIS membantu lebih banyak orang yang sebelumnya tidak memiliki akses ke bank untuk bisa menggunakan sistem keuangan digital, dan ini mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Yang kedua, efisiensi dan keamanan. Dengan menggunakan QRIS, transaksi terjadi lebih cepat, aman, dan mengurangi resiko kehilangan uang tunai. Ini juga mengurangi biaya operasional bagi pelaku usaha. Kemudian yang ketiga, kemudahan pengelolaan keuangan. QRIS memudahkan pencatatan transaksi otomatis, sehingga pelaku usaha lebih mudah membuat laporan keuangan dan mengajukan kredit. Yang keempat, dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Data transaksi digital yang tercatat dengan QRIS membantu pemerintah dalam pemetaan ekonomi secara real time, yang mendukung kebijakan yang lebih tepat dalam bidang fiskal dan moneter. 3. Pengembangan dan ekspansi. Interkoneksi regional. QRIS kini tersambung secara lintas negara seperti dengan Jepang, Thailand, Malaysia, dan negara ASEAN lainnya. Ini memfasilitasi transaksi cross-border, di mana pengguna QRIS dapat melakukan pembayaran di negara mitra menggunakan satu kode QR standar. Hal ini sangat mendukung sektor pariwisata, serta memudahkan pelaku usaha dalam menjangkau pasar internasional dan meningkatkan volume perdagangan antar negara. Selanjutnya, penguatan infrastruktur dan edukasi. Bank Indonesia terus mengembangkan ekosistem QRIS melalui berbagai langkah strategis, seperti peningkatan keamanan transaksi untuk mencegah penyalahgunaan, termasuk ancaman QR palsu dan penipuan digital. Selain itu,
Edukasi publik juga ditingkatkan agar masyarakat dan pelaku UMKM lebih memahami penggunaan QRIS secara aman dan efisien. Upaya ini mencakup pelatihan, sosialisasi, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan dan penyedia jasa pembayaran. Kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah QRIS merupakan inovasi strategis dalam perjalanan Indonesia menuju masyarakat non-tunai, cashless society. Dengan pertumbuhan signifikan dan adopsi yang luas di kalangan UMKM, serta perluasan ke tingkat internasional, QRIS menjadi fondasi kuat bagi sistem pembayaran digital nasional. Inisiatif ini tidak hanya memperkuat inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan keuangan formal, tetapi juga mendukung kebijakan berbasis data yang berdampak langsung pada percepatan ekonomi digital nasional secara menyeluruh.